Pernah nggak sih kalian lagi nyenyak tidur, tiba-tiba kebangun gara-gara notif grup chat keluarga yang isinya bikin merinding? Pesan berantai soal teror hantu yang katanya ngetuk-ngetuk pintu rumah warga di tengah malam. Ya, kedengerannya emang kayak jalan cerita film horor murahan kan? Tapi coba kita pikirin lagi deh. Gimana kalau kepanikan massal yang sempat bikin heboh kemarin itu sebenarnya bukan tentang sesuatu yang mistis, melainkan semacam tirai asap? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas lapisan demi lapisan dari sebuah kegaduhan viral yang baru aja terjadi dan melihat apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan publik. Coba kalian renungkan sejenak pertanyaan ini. Mengapa kita atau masyarakat pada umumnya bisa jauh lebih takut dan heboh sama isu hantu kejadian dibandingkan dengan berita investigasi mendalam tentang hak-hak warga negara yang lagi terancam? Buat ngejawab pertanyaan provokatif ini, kita harus bergeser sedikit nih dari sekedar cerita mistis lokal menuju ke cara kerja mesin manipulasi informasi yang skalanya masif. Kita masuk ke bagian pertama, teror pocong yang viral, kepanikan di Tangerang Raya. Jadi gini, beberapa waktu lalu, lini massa media sosial warga di kawasan Tangerang, Cipondoh, Ciputa Timur, sampai Jakarta Barat, itu tiba-tiba dibanjiri sama laporan yang benar-benar meresahkan. Coba lihat rincian rumor yang nyebar di internet ini. Warga itu dibikin panik banget sama narasi kalau sosok menyerupai pocong ini tuh bukan hantu beneran, tapi modus tindak kriminal. Berita yang beredar nyebutin kalau mereka bawa golok, aksinya gerombolan, dan sengaja ngetuk pintu rumah warga pas dini hari buat mancing penghuninya keluar, terus ya dibegal atau dirampok. Spesifik banget kan narasinya. Makanya nggak heran kalau keresahan ini langsung meledak. Ditambah lagi, respon media sosial kan cepet banget ya, dan algoritma ngebantu banget memompa ketakutan ini sampai akhirnya jadi histeria massal. Lanjut ke bagian kedua, patroli polisi mengungkap fakta, mengupas lapis pertama. Nah, di tengah pusaran panik yang luar biasa itu, aparat untungnya nggak tinggal diam. Mereka sadar, entah ini hantu beneran atau rampok, ketakutan warga itu nyata dan butuh dicek langsung ke lapangan. Malam harinya, hotline polisi nerima laporan dari warga yang ngaku dapat info soal pocong bergolok ini. Langsung deh, pas dini hari, personel Babin Kamtibmas sama Babinsa turun tangan gelar patroli, nyisir lokasi-lokasi yang dituduhkan. Hasilnya, nihil teman-teman, nggak ada apa-apa. Pas pagi hari, setelah dicek dan recheck ke warga sekitar yang ternyata juga nggak lihat apa-apa, polisi akhirnya resmi mastiin kalau kabar teror kriminal modus pocong ini murni hoax alias berita bohong. Terus kalau gitu dari mana dong asal-usul ceritanya? Nah, ini dia fakta yang agak bikin ketawa sih. Dari hasil penelusuran polisi di Ciputa Timur, ternyata sosok pocong yang bikin geger satu kota itu cuma pengamen jalanan yang lagi cosplay. Dengerin deh kutipan dari Ibu Nur, seorang penjaga warung kelontong di sana. Dia bilang, para pengamen pakai kostum pocong itu emang mampir pas malam hari. Tapi ya cuma buat istirahat, numpang beli minum, dan sama sekali ngapa-ngapain. Jadi ancaman begal bawa golok tadi itu 100% cuma ilusi dari pesan berantai yang nggak pernah diverifikasi. Sekarang di bagian ketiga, kita lihat anatomi pengalihan isu publik, motif dibalik distraksi. Oke, sekarang kita ubah sedikit sudut pandang kita. Pertanyaannya bukan lagi, siapa sih pocong itu? Tapi, kenapa kita gampang banget kemakan sama cerita konyol kayak gini? Teman-teman, yang namanya pengalihan isu atau distraksi publik itu pada dasarnya adalah strategi yang memang disengaja. Tujuannya buat memalingkan perhatian kita dari isu-isu substansial yang beneran berdampak sama hidup kita, terus dibelokkan ke isu-isu sensasional yang sebenarnya dangkal. Buat apa? Ya buat ngendaliin opini publik. Banyak analisis yang mencatat kalau taktik ini sering dipakai oleh elit politik atau pihak-pihak tertentu supaya mereka bisa lepas dari radar pengawasan masyarakat. Coba deh kalian perhatiin kontras yang ada di layar ini. Timplang banget kan? Di satu sisi, kita terus-terusan disuapin isu sensasional. Ya kayak teror pocong cosplay, skandal artis, atau gosip viral yang tiba-tiba nongol dan menuhin timeline kita. Tapi di sisi lain, ada isu substansial. Kasus mega korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau perampasan lahan warga. Dan yang menarik, pas isu substansial ini mulai diomongin tajam sama masyarakat, ajaibnya, isu sensasional sering banget muncul barengan. Fokus kita jadi pecah, dan pengawasan kita terhadap hal-hal yang benar-benar krusial jadi buyar. Masuk ke bagian keempat, mesin ketakutan media sosial, peran algoritma. Pasti kalian mikir gimana caranya pengalihan isu ini bisa nyebar secepat itu? Jawabannya ada di mesin akselerator bernama media sosial. Berdasarkan sumber materi kita, algoritma itu memang dirancang buat nahan perhatian kita selama mungkin. Caranya, dengan ngutamain keterlibatan emosional. Jadi, konten yang bisa bikin kita takut atau marah, ya contohnya rumor perampok pakai kostum hantu tadi, itu bakal jauh lebih cepat di-share orang. Sebaliknya, laporan investigasi yang panjang, butuh mikir, dan mendalam justru sering tenggelam karena nggak ngasih reaksi emosi instan.
Itulah kenapa kegaduhan publik bisa pecah cuma dalam hitungan jam. Di bagian kelima ini, isu nyata yang tersembunyi, kasus dokumenter pesta babi. Nah, di saat lini masa kita lagi sibuk banget ngurusin klarifikasi pocong nongkrong, ada sebuah karya jurnalistik yang lagi susah payah berjuang buat dapetin perhatian. Di periode waktu yang nyaris barengan sama hebohnya pocong tadi, ada rilis film dokumenter judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter investigasi berdurasi 95 menit karya Dandi Laksono dan Sipri Dale ini justru ngangkat masalah yang sangat nyata, mendasar dan pastinya bukan cuma sekedar rumor grup WhatsApp. Film dokumenter ini ngebahas hal yang cukup berat. Dia menginvestigasi dampak dari proyek strategis nasional atau PSN. Fokusnya menyoroti hilangnya ruang hidup masyarakat adat seperti suku Marin, Auyu, Yei, dan Muyu di Papua Selatan akibat dari proyek-proyek skala besar. Tapi, yang jadi sorotan utama buat iklim demokrasi kita sebenarnya adalah gimana publik merespons film ini. Berbagai laporan menyebutkan kalau acara nonton bareng dan diskusi film ini di beberapa daerah justru dibubarkan dan panitianya dilaporin dapat intimidasi. Tekanan ini benar-benar nyata loh. Coba dengerin pernyataan Ivan Syahafif, koordinator panitia nobar di Ciputat. Dia cerita kalau sesaat setelah flyer undangan nobar disebar, mereka langsung dikontak sama orang-orang anonim yang misterius. Kelihatan banget kan ironinya, di satu sisi ketakutan soal pocong dibiarin viral kemana-mana tanpa hambatan, tapi di sisi lain, inisiatif mahasiswa dan warga buat bikin ruang diskusi yang demokratis soal hak asasi dan lingkungan malah kena tekanan di dunia nyata. Dan sebagai konteks tambahan aja, penting buat kita paham kenapa dokumenter ini dikasih judul seperti itu. Secara kultural, dan ini juga banyak dibahas sama akademisi, bagi masyarakat adat di Papua, babi itu bukan sekedar hewan ternak buat nyari duit. Nggak gitu. Babi adalah simbol relasi sosial di komunitas mereka, penanda martabat, bahkan punya dimensi spiritual yang kental banget. Jadi bayangin, pas ruang hidup dan hutan mereka digusur, kerugiannya bukan soal duit atau nilai investasi doang, tapi soal kebudayaan dan martabat manusia yang tercerabut. Realitas yang sekompleks ini nih, yang sering banget kalah saing sama konten-konten sensasional di beranda kita. Terakhir, di bagian ke-6, melawan distraksi massal, merebut kembali kesadaran. Setelah kita paham kalau ternyata kita sering banget dikepung sama narasi yang sengaja dibelokkan, terus gimana dong cara kita lepas dari jebakan manipulasi ini? Pertama, kita emang harus terus ningkatin literasi digital dan daya kritis kita. Jangan sampai emosi kita ngebajak jempol kita buat langsung pencet tombol share. Kedua, biasakan disiplin buat nyaring dan verifikasi semua info, persis kayak saran polisi di kasus hoax pocong tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus secara sadar dukung media independen dan jurnalisme investigasi. Mereka lah yang ada di garis depan, yang rela nabrak kebisingan viral buat ngasih kita fakta-fakta yang benar-benar berdampak buat masa depan demokrasi masyarakat kita. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi kali ini. Sebelum selesai, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan simpel tapi penting banget. Besok-besok, kalau ada kegaduhan viral yang tiba-tiba muncul di timeline kalian, gimana cara kalian ngerespons dan memverifikasinya? Apa kalian bakal ikut-ikutan panik? Atau kalian bakal milih buat stop bentar, berpikir kritis, dan nyari tahu isu penting apa yang sebenarnya lagi ditutup-tutupin dari kalian? Pilihan buat ngelihat kebenaran selalu ada di tangan kita sendiri. Terima kasih udah dengerin, dan mari kita terus belajar bareng-bareng.